Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Melin Dewani. Pada saat ini saya akan memberikan penjelasan mengenai penilaian kinerja pada makul kepemimpinan. Pengertian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka untuk mengupayakan atau mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral maupun etika. Yang dimana wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing para pekerja ini bisa menjadi pencapaian pada perusahaan. Jika para pekerjanya dapat melakukan suatu pekerjaannya dengan baik, maka kemungkinan besar perusahaan itu juga akan dapat menghasilkan suatu kinerja yang baik. Selanjutnya, pentingnya kinerja. Yang pertama, sebagai dasar pemberian reward atau punishment, di mana pemberian reward ini dapat menambah semangat para pekerja. Dengan adanya reward atau punishment ini, mereka akan merasa mereka itu bekerja dihargai dalam pekerjaannya. Yang kedua, sebagai kriteria dalam riset personil, yang dimana kriteria ini dapat menjadikan perusahaan itu mengenal para pekerjanya, mulai dari setiap masing-masing pekerja. Yang ketiga, sebagai bahan untuk memprediksi, di mana para pekerja ini juga akan dilakukan pengujian, seperti diuji apakah mereka itu layak bekerja di posisi tersebut. Yang selanjutnya, sebagai dasar untuk membantu merumuskan tujuan program training, para pekerja ini juga diharapkan mampu memberikan pendapat atau masukan dalam membantu mewujudkan suatu program yang akan diadakan. Yang kelima, sebagai feedback bagi karyawan itu sendiri, di mana feedback ini merupakan tolak ukur bagi para pekerja, di mana apa yang mereka kerjakan itu dapat diberikan semangat kembali gitu, dengan adanya feedback ini. Yang keenam, sebagai bahan kaji ulang bagi organisasi dan pengembangannya. Selanjutnya, jenis-jenis kinerja. Yang pertama, kinerja administratif. Kinerja administratif ini berkaitan dengan kinerja administrasi sebuah organisasi, yang dimana pada kinerja administrasi ini di dalamnya itu termasuk struktur administrasi yang mengatur hubungan otoritas atau wewenang dan tanggung jawab dari setiap para pekerja yang menduduki jabatannya atau bekerja pada unit tertentu pada setiap organisasinya. Yang kedua, kinerja operasional. Kinerja operasional ini berkaitan dengan efektivitas penggunaan setiap sumber daya yang digunakan organisasi, di mana kemampuan ini dapat mencapai efektivitas penggunaan sumber daya yang berupa modal, bahan baku, teknologi, dan lain-lain. Dan semua ini juga tergantung pada sumber daya manusia atau pada para pekerjanya yang mengerjakannya. Yang terakhir, kinerja strategik, yang biasanya kinerja ini berkaitan dengan suatu strategi untuk atau dalam penyesuaian terhadap lingkungan dan kemampuan di mana suatu organisasi berada. Biasanya juga kebijakan strategi ini dipegang oleh top manager, karena kinerja ini menyangkut strategi untuk menghadapi pihak luar dan juga harus mampu membuat visi ke depannya tentang kondisi yang sedang berjalan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, faktor kemampuan. Faktor kemampuan ini bisa berupa potensi atau IQ yang dimiliki
pada bagi setiap pekerja atau kemampuan realnya. Artinya, setiap pegawai ini harus memiliki IQ sesuai dengan aturan di perusahaan tersebut, yang dimana IQ atau kemampuan ini bisa memadai dalam pemenuhan jabatannya, dan keterampilan yang dilakukannya juga dalam melakukan suatu pekerjaan dalam sehari-hari. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah mencapai suatu kinerja yang dapat diharapkan. Yang kedua, faktor motivasi. Faktor motivasi ini terbentuk dari adanya sikap atau attitude dari setiap pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi ini juga merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah, yang dimana untuk mencapai tujuan organisasi, kondisi motivasi ini sangat mendorong sekali para pegawai untuk mencapai prestasi kerjanya yang maksimal. Jadi, dalam hal ini, semua anggota yang memiliki kemampuan baik atau potensi yang mampu akan lebih mudah mencapai kinerja seperti apa yang diharapkan oleh organisasi mereka sesuai dengan yang telah ditempatkan oleh perusahaan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau kurang-kurangnya, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.